pemilihan umum kini menyapa kita. Ayo song-song langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, para ketua dan anggota KPPS yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras saudara-saudara semua di dalam membantu menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2009 untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Kepada para ketua dan seluruh anggota KPPS, saya ingin mengingatkan agar saudara-saudara sekalian berpegang teguh kepada kode etik penyelenggara pemilu, yaitu melayani pemilih menggunakan hak pilihnya, melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban berdasarkan hukum, melaksanakan administrasi pemilu yang akurat, tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, bersikap dan bertindak non-partisan dan imparsial atau tidak memihak, bertindak transparan dan akuntabel, dan bertindak profesional. Terima kasih. Selamat mengikuti petunjuk penyelenggaraan pemilu di TPS dalam VCD ini. Selamat bekerja, semoga sukses. Tuhan bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kursinya harus, iya totalnya ada 25 ya? 25 ya. Dirapin lagi supaya jangan nanti terlalu berdesak-desakan ya. 1, 2, 3. Oke, ini ngerapin ya atasnya. Pak, mari kita lihat dulu, Pak. Oke. Mari Pak, kita lihat dana tata cara pemungutan suaranya ya Pak ya. Oke. Yang pertama ini kan pintu masuk nih Pak. Ya. Dan pencatat kehadiran pemilih sudah kita sediakan di sini, lalu tempat duduk pemilih di sini, terus di sini ada ketua KPPS-nya Pak. Di sini tempat bilik pemberian suara Pak. Nah, Ini kotak suaranya udah bener ya letaknya ya, seperti sesuai ya. sudah Pak, iya benar. Nah, dan tempat pencelupan jari juga sudah Pak. Iya. Ya, Dan ini saksi-saksi ya. ya saksi sini Pak. Pemantau. Pemantau di sini. Pemantau ada di luar. Dan pengawasan penduduk lapangan ya. Iya, Nah, untuk daftar calon anggota-anggota di sini ya. ada di situ Pak. Ya, daftar calon anggota DPRD-nya Pak ya. Dan kita menuju keluarnya nanti di sini Pak. Nah, jadi semuanya udah beres Pak ya. Itu meja pencatatan Gimana? Sudah pemilih semua? yang datang ya. Ini agak Kursinya jangan lupa kurang Pak ya. Oke. Ini Oke. meja ketua KPPS dan Ah. di sana oke. Rapiin lagi ya, udah rapih ya. Saksi-saksi, Tinggal papan rapiin. tulis. Agak Ini kurang yang rapi. ini ya. Oh ya, mejanya tolong taruh situ ya buat pencucian jari. Jangan lupa tanda buat keluarnya. Ya, ini. Ketua KPPS sebagai KPPS 1 memimpin rapat pemungutan suara dan memberikan penjelasan proses pemberian suara. KPPS 2 dan 3 membantu Ketua KPPS di meja pimpinan, yaitu memberikan tanda pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan bagi pemilih yang akan memberikan suara dan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS. Sedangkan KPPS 4 menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS. KPPS 4 berada di dekat pintu masuk TPS, sekaligus berkewajiban memeriksa tanda pada jari tangan pemilih. KPPS 5 mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara. KPPS 5 berada di antara tempat duduk pemilih dan bilik pemberian suara. KPPS 6 mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. KPPS 6 berada di dekat kotak suara. KPPS 7
mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan harus memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya. KPPS 7 berada di dekat pintu keluar TPS. Adapun petugas keamanan TPS melakukan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS. 1 orang berada di dekat pintu masuk dan 1 orang berada di depan pintu keluar. Tugas dan wewenang pengawas lapangan: mengawasi pendistribusian perlengkapan pemilu di TPS dan desa atau kelurahan, mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, mengawasi pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS di PPS tempat, mengawasi pergerakan surat suara dari TPS ke PPK, menerima laporan dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu di TPS dan di PPS, meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu di TPS dan PPS, menyampaikan hasil temuan dan laporan kepada KPPS dan PPS untuk ditindaklanjuti. Saksi mewakili peserta pemilu partai politik atau peserta pemilu perseorangan untuk menjamin agar proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung jujur dan adil sesuai peraturan perundang-undangan pemilu. Saksi diperbolehkan menghadiri persiapan dan pembukaan TPS, mengikuti pemeriksaan terhadap perlengkapan pemungutan suara, menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara, bertanya dan meminta perhatian kepada Ketua KPPS, mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan atau pelanggaran yang terjadi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara ke KPPS, menerima salinan berita acara, pemungutan dan penghitungan suara, dan salinan sertifikat hasil penghitungan suara. Saksi dilarang mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya, memberikan perintah kepada KPPS, melihat pemilih dalam memberikan tanda pilihan, menangani perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, mengganggu KPPS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, mengganggu proses pemungutan dan penghitungan suara, mengenakan atribut partai. Mbak Win. Iya, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana? Semua pemilih sudah menerima surat pemberitahuan? Sudah, Pak. Dan perlengkapan sudah siap semuanya? Daftar caleg anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota semua sudah beres, sudah siap. Bagaimana dengan petugas keamanannya? Sudah siap juga? Sudah, Pak. Wah, kalau begitu nanti tepat jam 7 kita bisa mulai ya? Oke, Pak. Baik. Bisa. Bagus. Silakan. Pak, daftar dulu, Pak. Boleh saya lihat surat pemberitahuannya? KTP-nya, Pak. Boleh saya lihat jadinya? Emang kenapa? Takutnya Bapak udah memilih di tempat yang lain. Oh, ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi para hadirin yang saya hormati. Karena waktu telah menunjukkan tepat pukul 7 sesuai peraturan yang berlaku, maka saya akan membuka rapat pemungutan suara. Sudah hadir para pemilih? Sudah, Pak. Sudah. Para saksi? Ya. Baiklah, sebelum acara dilanjutkan, terlebih dahulu saya akan mengambil sumpah para anggota KPPS dan petugas keamanan TPS. Silakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu.
Tolong ikuti saya. Kita mulai. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS sebagai anggota KPPS. Iya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, perhatikan. Gemboknya masih disegel. Ya. Saksi, silakan. Ya, sudah. Mantau? Oke. Silakan, Pak. Oke. Ini surat suara masih tersegel? Masih? Gimana saksi? Mantau? Oke. Satu lagi masih tersegel? Iya. Oke. Iya. Mati segel ya, Pak ya? Oke. Iya. Oke. Ya, ini formulir masih dalam keadaan tersegel. Masih. Jenis perlengkapan suara. 1. Kotak suara. 2. Surat suara. 3. Tinta. 4. Bilik pemberian suara. 5. Segel. 6. Alat untuk memberi tanda pilihan. 7. Tempat pemungutan suara. Gimana Pak, kosong? Ya. Oke. Terima kasih. Tolong Pak, ditutup lagi. Gembok lagi, silakan Pak. Baiklah saudara-saudara sekalian, surat suara berjumlah 400 sesuai dengan daftar pemilih tetap atau DPT di TPS ini. Surat suara cadangan 2% dari DPT berjumlah 8. Secara keseluruhan, jumlah surat suara untuk DPR berjumlah 408. Saudara-saudara sekalian, karena pada pemilu 2009 ini, sistem pemilu kita agak berbeda dari yang sudah-sudah. Dan agar tidak bingung ataupun salah ketika Anda memilih nantinya, maka saya ingin memperagakan tata cara bagaimana pemberian suara di kertas surat suara yang sudah tersedia. Ini nih yang dari tadi saya tungguin. Neng. Neng. Perhatiin dong, jangan senyum sama bule doang. Ih, macontreng. Emang dari tadi saya dengerin kok. Jangan kuping doang yang dengerin. Mata nih, mata. Lihatin, tuh. Bawel banget sih. Alat untuk memberikan suara sudah disediakan. Jadi saudara-saudara sekalian tidak perlu repot-repot untuk membawa alat tulis dari rumah.
Untuk memberikan suara pada pilihan Bapak, Ibu, nanti di bilik suara yang ada di sana itu, cukup hanya memberikan tanda centang atau ya biasa orang-orang biasa bilang contreng. Ya Pak, saya hadir. Ih, siapa yang manggil nama abang? GR. GR banget sih. Maaf Pak, maaf. Saya kira manggilin saya. Nama saya kan Macontreng Pak. Oke, tenang. Saya mulai lagi. Saudara-saudara sekalian, perlu saya jelaskan bahwa dalam pemilu legislatif 2009 ini, kita memiliki 4 jenis surat suara, yaitu warna kuning. Ini untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Warna merah, ini untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dan warna biru, ini untuk DPRD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Dan terakhir, warna hijau. Dan ini untuk DPRD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota. Setelah saudara mendapat 4 surat suara sebelum ke bilik suara, saudara-saudara terlebih dahulu mengecek keempat surat suara tersebut. Dan apabila terdapat cacat atau rusak, kami akan menggantikan dengan surat suara cadangan yang tersedia. Baik saudara, jika saudara memberikan tanda centang atau contreng di dalam surat suara ini, hanya sekali saja pada kolom nama partai, atau kolom nomor urut caleg, atau kolom nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pemberian tanda centang atau contreng dilakukan sekali saja pada foto salah satu calon anggota DPD. Kalau hal itu sudah dilakukan, jangan ditulis apa-apa lagi. Ingat, kalau hal itu terjadi, maka surat suara saudara tidak sah. Aduh, saya nggak bisa nulis nomor HP dong di situ. Ih, ngapain nulis nomor handphone segala? Norak nih. Biar dia telepon terus sama saya. Siapa tahu saya dikasih modal sama dia buat usaha. Ih, ini norak. Daidi. Sudah semua ya. Nomor 1. Tolong diberikan surat suara. Tolong dicek dulu, Pak. Mana tahu ada yang rusak. Bagaimana? Aman? Aman. Silakan, Pak. Nomor 2. Tolong dicek dulu.
Pak, maaf, ini rusak ya? Oh iya, kita akan gantikan. Tolong berikan surat cadangan. Ya. Tolong dicek lagi. Gimana? Aman? Aman. Oke. Ya, silakan Ibu. Nomor 3. Silakan Pak, jangan sampai salah. Yang kuning buat DPR RI, merah untuk DPD, biru untuk DPRD Provinsi, dan yang hijau untuk DPRD Kabupaten atau Kota. Pak. Ya, Mbak. Tunggu dulu, Pak. Jarinya dicelupkan dulu, Pak. Mbak nggak usah khawatir, saya nggak akan milih lagi kemana-mana. Ini sudah peraturannya, Pak. Jarinya harus dicelupkan. Silakan, Pak. Yang kanan apa yang kiri? Yang kanan atau kiri sama aja, Pak. Silakan, Pak. Tandanya sudah sah. Pak, maaf Mbak, tolong dilipat terlebih dahulu. Yang ada tanda tangan Ketua KPPS harus berada di luar. Seperti ini, Pak. Ya, silakan. Nomor 7 selanjutnya. Pak, daftar dulu, Pak. Saya ini pemilih dari daerah lain. Untuk dapat dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan di TPS lain, seseorang harus menunjukkan bukti identitas diri dan bukti telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal, dengan membawa formulir model A5 yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten atau Kota atau PPK atau PPS atau KPPS dan disertai bukti-bukti tertulis yang menerangkan keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang tidak dapat memilih di TPS asalnya. Hal ini dikarenakan pemilih sedang menjalankan tugas pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tidak terduga di luar kemauan dan kemampuan yang bersangkutan. Antara lain karena sakit, menjadi tahanan, tugas pekerjaan seperti pilot, pramugari, nahkoda, pekerja lepas pantai, masinis, pemantau pemilu, pengawas pemilu, saksi pemilu, wartawan, dan pejabat negara atau PNS. Tugas belajar, pindah domisili, tertimpa bencana alam sehingga pemilih yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak suaranya di TPS yang telah ditetapkan. Pemilih tambahan melaporkan kepada KPU Kabupaten atau Kota atau PPK atau PPS atau KPPS di mana yang bersangkutan akan memberikan suara dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS atau KPPS asal model A5 paling lambat 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, kecuali bagi yang menjalani rawat inap boleh melapor pada hari dan tanggal pemungutan suara. Apabila terdapat pemilih dari TPS lain atau model A5 yang melapor kepada KPU Kabupaten atau Kota atau PPK atau PPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara, maka nama pemilih tersebut dicatat dalam formulir model A4. Saudara-saudara sekalian, sekarang sudah tepat pukul 12 bahwa acara pemungutan suara dinyatakan selesai dan ditutup. Bapak gimana sih, Pak? Ini kan saya sudah terdaftar. Bapak jangan curang ya. Gimana sih? Tenang, Bapak Ibu sekalian. Ini tidak berlaku bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan menunggu giliran.
Kita masih ada bisa ya. Masih bisa. Bapak-bapak dan ibu-ibu dapat melangsungkan pemberian suara sesuai dengan gilirannya. Persiapkan untuk penghitungan suara. Silakan. Pemilihan umum kini menyapa kita. Ayo sosok dengan kita. Kita pilih wakil rakyat anggota DPR, DPD dan DPRD. Mari mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, memilih presiden dan wakil presiden. KPPS tidak dibenarkan melakukan penghitungan suara sebelum pukul 12 waktu setempat. Selama proses pemungutan dan penghitungan suara, tidak ada waktu khusus untuk istirahat. Anggota KPPS dan petugas keamanan TPS dapat menikmati makan siang dan menjalankan ibadah secara bergantian tanpa menghentikan proses pemungutan dan penghitungan suara. Maaf Pak, saya terlambat. Bisa lihat suratnya? Oke, silakan mengambil tempat. Terima kasih Pak. Saudara-saudara sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya tugas mulia kita semua pada hari yang berbahagia dan menentukan langkah nasib kita ke depan sudah hampir sempurna. Dan bersama ini pula saya menyatakan bahwa pemungutan suara ditutup dan penghitungan suara dibuka. Silakan. Saudara-saudara sekalian, surat suara DPR RI yang di dalam kotak berjumlah 398. Dan marilah kita lihat surat sah dan yang tidak sah. Oke. Partai Salak, contrengnya pada kolom partai. Sah? Saksi? Sah. Partai Apel, contrengnya pada nomor urut caleg. Sah? Sah. Tidak sah, Pak. Itu kan contrengannya jauh keluar dari garis. Begini Pak, sepanjang sudut contreng yang masih dalam kotak, itu masih dianggap sah. Sahnya pemberian suara pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Pertama, apabila surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS. Yang kedua, tidak terdapat tulisan atau catatan. Yang ketiga, bentuk pemberian tanda adalah tanda centang atau sebutan lainnya, bisa juga sebut tik atau contreng. Sudut tanda centang
atau sebutan lainnya terdapat dalam kolom nama partai politik walaupun ujung garis tanda centang tadi melewati garis kolom nama partai politik. Atau sudut tanda centang atau sebutan lainnya terdapat pada kolom nomor urut calon atau kolom nama calon, tetapi bagian akhir garis tanda centang atau sebutan lainnya melampaui kolom nomor urut calon atau kolom nama calon. Ketentuan khusus tentang sahnya suara pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota apabila Ketua KPPS menemukan bentuk lain selain contreng atau centang atau sebutan lainnya, yaitu bentuk tanda coblos atau tanda silang atau tanda garis atau karena keadaan tertentu sehingga tanda centang tidak sempurna, yaitu misalnya hanya garis ke sini kemudian atau yang ke atas, suaranya dianggap sah. Apabila pemberian suara tanda centang atau sebutan lainnya pada kolom nama partai dan atau kolom nomor urut calon dan atau kolom nama calon lebih dari satu kali, maka dianggap sah. Saudara-saudara sekalian, kita sudah selesai melakukan penghitungan surat suara DPR. Dan sekarang waktunya kita melakukan penghitungan untuk surat suara DPD. Nama calon, tanda contrengnya pada foto calon nomor urut 7. Sah? Saksi? Sah! Saudara-saudara anggota KPPS di seluruh Indonesia, suara pada surat suara pemilu anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dinyatakan sah apabila: pertama, surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS. Kedua, bentuk pemberian tanda adalah tanda centang atau sebutan lainnya. Ketiga, pemberian tanda dilakukan hanya satu kali pada kolom foto salah satu calon anggota DPD. Dan yang keempat, sudut tanda centang atau sebutan lainnya tadi terdapat di dalam kolom yang memuat foto salah satu calon anggota DPD walaupun ujung garis tanda centang atau sebutan lainnya itu melewati garis kolom foto salah satu calon anggota DPD. Selanjutnya, cara menentukan suara sah dalam pemungutan suara untuk calon anggota DPD juga berlaku ketentuan. Pertama, apabila Ketua KPPS menemukan bentuk pemberian tanda pada surat suara calon anggota DPD selain tanda centang atau sebutan lainnya, yaitu dalam tanda coblos, dalam tanda silang, atau tanda garis datar, atau garis lurus miring ke kiri ke kanan, suaranya tetap dinyatakan sah. Yang kedua, apabila tanda centang atau sebutan lainnya, atau tanda yang tidak sempurna tadi, ternyata terdapat di nomor urut calon, atau nama calon DPD, maka surat suara tersebut tetap dinyatakan sah. Bapak-bapak, ibu-ibu, anggota KPPS, saksi dan pemilih, hari ini kita telah menyelesaikan pemungutan suara hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,
DPRD Kabupaten atau Kota di TPS 01 Bangkala, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Jeneponto, dan Kabupaten Jeneponto. Saya mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahwa semua proses yang kita lalui dari tadi pagi hingga saat ini berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya, saya akan membacakan sertifikat hasil perhitungan suara yang nantinya juga akan ditandatangani oleh para saksi. Sertifikat hasil perhitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPR DPD tahun 2009. Tempat pemungutan suara atau TPS, TPS 01 Bangkala, Desa atau Kelurahan Bangkala, Kecamatan Jeneponto, Kabupaten Kota Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1. Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan. A. Data pemilih dan penggunaan hak pilih. 1. Jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap berjumlah 400. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 393. 2. Jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan berjumlah 5. 3. Jumlah seluruh pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan berjumlah 405. B. Data penggunaan surat suara. 1. Jumlah surat suara yang diterima DPR berjumlah 408, DPD berjumlah 408. A. Surat suara sesuai daftar pemilih tetap atau DPT DPR berjumlah 400, DPD berjumlah 400. B. Surat suara cadangan 2% kali DPT DPR berjumlah 8 dan DPT berjumlah 8. 2. Jumlah surat suara yang digunakan atau suara sah dan suara tidak sah DPR berjumlah 398, DPD 398. 3. Jumlah surat suara cadangan yang digunakan untuk dikembalikan oleh pemilik DPR berjumlah 3, DPD berjumlah 4. Jumlah surat suara cadangan yang tidak digunakan 5 DPR, DPD 4. Jumlah surat suara yang tidak terpakai DPR 7 dan DPD 6. Pak, maaf Pak, sebentar Pak. Dari sertifikat hasil model C1 pada form B, data penggunaan surat suara nomor 1 huruf C, surat suara sesuai daftar pemilih tambahan atau DPTB, kok kosong? Padahal kita punya jumlah pemilih terdaftar dalam DPTB ada 5 orang Pak. Itu bagaimana Pak? Begini Pak, surat suara yang diterima oleh petugas KPPS sejak awal pembukaan rapat pemungutan suara terdiri dari surat suara sesuai daftar pemilih tetap berjumlah 400 ditambah surat suara cadangan 2%, maka seluruhnya berjumlah 408. Surat suara sesuai daftar pemilih tambahan atau DPTB tidak kita terima Pak. Oleh karena itu, kolom jumlah surat suara dikosongkan. Pemilih tambahan tadi menggunakan surat suara sisa dari surat suara daftar pemilih tetap. Terima kasih Pak. Sertifikat hasil ini kami tanda tangani dan para saksi
saya minta ke depan untuk juga ikut menandatangani. Bapak Ibu sekalian, dan masing-masing saksi akan memperoleh salinannya. Demikian rapat pemungutan suara kali ini, dan kami tutup. Terima kasih. Pemilihan umum kini menyapa kita, ayo sosok dengan gembira. Ketua KPPS mengucapkan terima kasih kepada semua anggota KPPS atas kerja keras mereka dalam melaksanakan tugas pada pemungutan dan penghitungan suara calon legislatif atau partai politik. Jangan lupa ya, Tanggal 9 April 2009, contreng! Tegakkan reformasi Indonesia, laksanakan dengan jujur, adil dan cermat, pilih dengan hati.